Waalaikumsalam jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita untuk mengenal manusia-manusia mulia haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau-beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita faham, kita ingat, beberapa kali sering kita ulang yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-100 dari surat At-Taubah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang masuk Islam di awal-awal yang biasa kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun, baik dari muhajirin dan ansor, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan baik, maka mereka itu telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan mereka-mereka telah disediakan oleh Allah dengan surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karenanya mengenal beliau radhiyallahu anhum ajmain menjadi sangat penting. Kenapa? Karena tentu kita faham bahwa idola terpenting, uswah hasanah, suri teladan terbaik itu Rasulullah. Namun masing-masing orang punya style, punya gaya, punya hal-hal yang dia kuat pada sisi tertentu, lemah dari sisi yang lainnya. Maka berkaca kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi cara yang juga sangat baik dalam rangka bisa mendekatkan diri kita untuk beruswah, berkutuah atau meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sahabat yang sangat istimewa. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kita mulai dari pengenalan beliau. Nama Abu Ubaidah berarti itu julukan atau laqab. Nah, nama aslinya siapa? Nama asli beliau adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Namun sebagaimana juga sahabat-sahabat yang lain justru lebih terkenal dengan laqabnya, dengan nama julukannya. Maka beliau Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah radhiyallahu an ini juga lebih dikenal dengan nama julukan atau nama laqabnya, yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di antara keistimewaan atau yang kita sebut dengan manaqib beliau adalah yang luar biasa. Beliau ini adalah merupakan satu dari 8 orang pertama yang kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Jadi orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Setelah masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana kita tahu, dilanjutkan dengan dakwah Abu Bakar As-Siddiq ini kepada kawan dan sahabat-sahabat dekatnya. Salah satu yang kemudian bersegera untuk menyambut seruan dakwah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahkan sebelum Rasulullah menetapkan markas besar dakwah para as-sabiqunal awwalun wabil khusus di Mekah, yakni di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sudah masuk Islam. Sehingga beliau adalah merupakan benar-benar orang yang as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Tentu mereka yang masuk pada kategori as-sabiqunal awwalun minal muhajirin amat sangat istimewa. Bahkan langsung disebutkan oleh Allah di ayat 100 yang kita baca di dalam surat At-Taubah tadi. Sehingga keistimewaannya tidak bisa kita ragukan lagi. Yang kedua, di antara juga manaqib atau keistimewaan dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini adalah beliau adalah merupakan orang yang sudah dijamin sebagai ahli surga dalam satu hadis utuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mungkin masih ingat siapa saja jamaah 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis utuhnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Uthman fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah, Tolhah bin Ubaidillah fil jannah.
Nah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini salah satunya adalah tokoh kita yang Masya Allah wa tabarakallah luar biasa dan kita bahas, ini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nikmat yang mana lagi yang sungguh sangat istimewa dibandingkan dengan nikmat seseorang dijanjikan oleh Nabi SAW, yang itu tentu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini dijanjikan sebagai ahli surga. Tiada kenikmatan yang melebihi keunggulan ini. Dan ini dimiliki oleh tokoh kita yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sehingga tentu 10 orang yang dijamin masuk surga dan salah satunya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini menjadi manusia yang amat sangat istimewa. Kita tahu bahwa faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang disebut dengan sungguh-sungguh sukses, berhasil, kemudian dia mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang luar biasa, itu adalah ketika terhindar dari neraka, kemudian masuk surga. Nah, 10 sahabat ini dijanjikan sebagai ahli surga. Berikutnya di antara keistimewaan dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini adalah beliau orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam bab orang yang hijrah ke dua tempat. Yang pertama kita tahu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin di masa dakwah fase di Mekah mengalami tekanan yang luar biasa. Mulai tahun ke-5, ke-6 Rasulullah memerintahkan para sahabat, pergilah kalian ke Habasyah karena di sana ada raja yang adil yang tidak seorang pun terzalimi. Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah termasuk orang yang segera juga menyambut seruan dakwah Nabi ini untuk hijrah ke Habasyah. Namun tidak sebagaimana sahabatnya yang menjadi pemimpin di Habasyah waktu itu di dalam perjalanan hijrah ke Habasyah, yakni Ja'far bin Abi Thalib. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini kemudian pulang dalam rangka apa? Setelah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah, maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini pulang untuk segera menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa hijrah ke Madinah. Sehingga Masya Allah kedudukannya tentu luar biasa, memiliki kedudukan istimewa karena beliau orang yang hijrah di dua tempat sekaligus, ke Habasyah sekaligus juga hijrah ke Madinah. Dan dengan beliau ikut hijrah ke Madinah, beliau kemudian bisa ikut dan termasuk keistimewaan atau manakib yang keempat, apa itu? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini selalu mengikuti perjuangan Nabi, wabil khusus adalah peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu proyek besar atau amal istimewa, yakni jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau termasuk yang ikut dalam perang Badar. Kemudian ada peristiwa yang unik di dalam perang Badar ini. Ada orang yang tua dari pasukan kafir Quraisy ini yang terus mengejar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Namun Abu Ubaidah mencoba menghindar, dikejar lagi, menghindar lagi, dikejar lagi, menghindar lagi, sampai kemudian pada satu posisi beliau tidak bisa menghindar. Maka apa yang dilakukan? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini akhirnya melawan. Karena yang mengejar adalah orang kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin. Walau memang ada posisi tertentu, kedudukan tertentu, beliau sudah berusaha untuk menghindar dan sama sekali kemudian akhirnya pada posisi tidak bisa menghindar, maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini akhirnya melawan orang tua yang mengejarnya ini, hingga kemudian dalam tanda kutip terpaksa dibunuh oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau ini adalah ayahandanya yang memilih untuk tetap musyrik, tetap kafir, bahkan bukan hanya kafir yang mungkin diam, tidak memusuhi, atau kafir yang terikat dengan perjanjian, atau kafir yang dijamin keamanannya musta'man, bukan. Tetapi beliau kafir harbi, kafir yang memusuhi. Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sudah berusaha untuk terus menghindar, sampai kemudian tidak memungkinkan untuk menghindar. Maka pilihan beliau adalah akhirnya membunuh orang kafir, walaupun beliau itu adalah ayahandanya. Dan ini adalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran, harus adanya wala wal bara ketika ada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan kemudian pada posisi dia kafir harbi, orang yang memusuhi, benar-benar memerangi, maka orang yang demikian harus bagi seorang muslim mukmin untuk menentukan wala dan baroknya. Siapa yang harus dibela? Yang dibela, yang dicintai adalah Allah dan Rasulnya, agama Allah dan Rasulnya. Maka
orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, memerangi agama Allah dan Rasulnya, yakni dinul Islam, maka kemudian harus juga dibarok, berlepas diri daripadanya. Walaupun tentu kalau misalnya tidak memerangi, sebagaimana di dalam surat Luqman, kalau orang tua misalnya memerintahkan kepada kemusyrikan atau yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka jangan ditaati. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap bergaullah dengan baik kepada kedua orang tua tersebut. Namun dalam posisi ini orang tuanya benar-benar memusuhi, maka ini pilihan yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan kemudian terjadi perbincangan di antara para sahabat dan disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagaimana peristiwa yang kita sebutkan tadi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fasakata, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkannya, dalam artian tidak salah dan tidak berdosa pilihan tersebut. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di antara keistimewaan atau manakib yang berikutnya yang bisa kita dapatkan adalah ketika terjadi perang Uhud. Di dalam perang Uhud sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 pasukan, kemudian ada 300 orang yang bisa diprovokasi oleh orang-orang munafik sehingga kembali tidak jadi berperang. Sehingga jumlahnya adalah 700 orang kaum muslimin. Melawan berapa? Melawan 3000 pasukan kafir Quraisy. Dalam peperangan di sesi awalnya, kaum muslimin berhasil memukul mundur orang-orang kafir Quraisy. Sementara Rasulullah SAW menempatkan 50 pasukan pemanah khusus untuk berjaga di bukit, dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian wahai para pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair diperintahkan untuk tetap pada posisi tersebut, jangan berpindah walaupun posisi kaum muslimin di depan itu menang ataupun kalah. Kalian semua harus tetap ada di bukit ini untuk menjaga. Namun apa yang terjadi ketika kaum muslimin yang di depan berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy, dan tentu banyak ghanimah yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy dalam peperangan Uhud tersebut. Hal itu kemudian mendorong kaum muslimin ketika sudah berhasil memenangkannya, mendesak memukul mundur orang-orang kafir Quraisy, orang-orang sebagian dari para pemanah yang disiapkan Nabi di Bukit Uhud untuk menjaga, dan diperintahkan Nabi, apa tadi perintahnya? Jangan berpindah, tetaplah kau di sini. Baik kaum muslimin yang di depan itu sudah memenangkan atau kemudian kalah. Tetapi ternyata 40 orang dari 50 pasukan pemanah yang diperintahkan Nabi untuk tetap di posisi ini, yang 40 ini tergoda untuk ikut mengejar orang-orang kafir Quraisy, dan sekaligus juga di sana ada ghanimah. Jadikan kesempatan istimewa pasukan berkuda kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mengetahui beberapa orang yang berjaga di Bukit Uhud itu kemudian mereka banyak turun, maka pasukan berkudanya Khalid bin Walid segera bermanuver untuk membopong kaum muslimin atau pasukan muslim dari belakang. Karenanya kemudian kondisi kaum muslimin begitu terdesak. Nah, orang-orang kafir Quraisy yang tadi sudah sempat berlari, terpukul mundur, mengetahui pasukan Khalid bin Walid berhasil membopong dari belakang, maka kemudian kembali menyerbu lagi, sehingga kondisi kaum muslimin terjepit. Nah, pada saat itulah kemudian ada berita yang luar biasa dalam kondisi peperangan yang sangat kacau seperti itu. Ada berita yang disiarkan oleh orang-orang kafir bahwa Rasulullah SAW wafat. Maka banyak di antara para sahabat itu yang kemudian ada mungkin oling dan sebagainya. Namun kemudian beberapa sahabat yang tahu persis bagaimana dan di mana Rasulullah SAW, beliau kemudian sempat kena pedang, kemudian kena panah, dan seterusnya. Gigi beliau retak, karenanya kemudian mengucur darah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di mulut beliau. Kemudian penutup kepala besi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga kena sabetan pedang dan kemudian kena panah. Akhirnya ada terjadi retak, dan ada 2 bagian dari penutup kepala besi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian menancap di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada 10 dari sahabat yang terus menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai terkena serangan dari orang-orang kafir Quraisy. Di antara dari 10 sahabat itu adalah tokoh kita saat ini, yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang beliau dalam posisi sebelumnya tadi di posisi pemanah, namun dalam kondisi kemudian kaum muslimin sudah mulai terdesak, beliau kemudian melesat
ya, lari dengan sangat cepat sebagaimana dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari ayahandanya, yakni dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena panah pelindung kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbuat dari besi tadi, itu kena panahnya orang-orang kafir Quraisy, Abu Bakar segera mendekat bermaksud untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat beliau hendak mendekat kepada Nabi, dari arah timur ada orang yang melesat seolah-olah terbang sebagaimana burung. Artinya larinya begitu sangat cepat. Ternyata diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Segera mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mengetahui ada Abu Bakar sudah mendekat juga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah minta izin. Wahai Abu Bakar, izinkan, biarkan aku yang mencabut besi yang masuk kepada pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dipersilahkan pada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau kemudian menggigit besi yang nancep kepada pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan giginya. Karena begitu sangat kuat, tentu beliau perlahan karena ta'zim, hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan sangat pelan, tetapi karena sangat dalam, digigit sangat kuat oleh Abu Ubaidah bin Jarrah hingga kemudian berhasil dicabut. Begitu kemudian berhasil dicabut, ternyata giginya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu terlepas dan Abu Bakar As-Siddiq tahu itu. Tetapi si Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini tidak ingin Rasulullah SAW tambah bersedih, sehingga beliau tetap menahan agar Rasulullah tidak mengetahui hal tersebut. Dan satu lagi masih ada yang tertancap di dalam pipi Nabi SAW. Hal itu kemudian juga dicabut lagi dari sisi sebelah satunya lagi giginya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan berhasil. Namun demikian, kembali lagi-lagi gigi beliau kemudian patah atau copot, ya, sehingga ia menjadi ompong. Kata Abu Bakar As-Siddiq, nampak ompong tetapi masih terlihat sangat bagus. Itu karena copotnya diantaranya dalam rangka untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah diantara manaqib, kemuliaan dan keutamaan serta keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sehingga layak dan pantaslah kalau kemudian beliau ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, inna likulli ummatin aminan wa inna aminu hadhil ummah, dan sesungguhnya pada setiap umat itu ada orang yang terpercaya, ada al-aminnya. Wa inna amina hadhil ummah itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Orang yang al-aminnya, yang terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali. Di antaranya disebabkan karena bertanggung jawab dan sungguh-sungguhnya dalam menunaikan semua amanah yang dibebankan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tadi sejak awal ketika sudah masuk Islam, maka beliau berpegang teguh secara sungguh-sungguh dan tidak sedikit pun luput dari semua kewajiban-kewajiban agama yang telah dipeluknya, yakni dinul Islam. Termasuk ketika beliau sudah berbaiat untuk senantiasa menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apapun siap beliau lalui, apapun siap beliau lakukan dalam rangka membela Nabi, membentengi Nabi. Jika ada utusan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni suku Bani Najran dari Yaman untuk masuk Islam. Setelah menyatakan diri masuk Islam, maka sang utusan ini minta dengan hormat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kiranya bersama dengan mereka dikirimkan guru atau dai dalam rangka mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan mengajarkan prinsip-prinsip serta detail dari ajaran Islam. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab permintaan dari suku Najran tersebut. Kata beliau SAW, "Lam athanna ma'akum." Oke, saya akan kirimkan bersama dengan kalian, saya akan utus rojulan aminan, seseorang yang sangat terpercaya. Bahkan beliau kemudian tegaskan haqqo aminin, sungguh-sungguh terpercaya. Haqqo aminin, sungguh-sungguh terpercaya. Haqqo aminin. Diulang sampai 3 kali. Nah, setelah Rasulullah SAW mengumumkan tersebut, ada riwayat hadis yang kita dapatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an.
Kata Umar bin Khattab, setelah Rasulullah mengumumkan yang demikian itu, maka menginapkan utusan dari Bani Najran ini, ya, hingga kemudian besoknya ba'da subuh itu Rasulullah mengumumkan siapa orang yang Rasulullah sebut sebagai haqqa aminin, haqqa aminin, haqqa aminin ini. Amat sangat, sungguh sangat terpercaya, sungguh sangat terpercaya, sungguh sangat terpercaya. Kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah berharap untuk menjadi amir, untuk menjadi utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadi orang yang mendapatkan amanah tertentu, kecuali ketika Rasulullah menyebutkan bahwa la'athanna ma'akum rajulan aminan, saya akan utus bersama dengan kalian di negeri kalian untuk mengajarkan Al-Quran Sunnah, mengajarkan prinsip-prinsip Islam kepada kaum kalian. Ya, siapa? Rajulan aminan, seorang laki-laki yang terpercaya. Haqqa aminin, haqqa aminin, haqqa aminin. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya ingin masuk pada kategori orang yang sangat terpercaya ini. Dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Kata Umar bin Khattab, beberapa sahabat merasa ingin juga mendapatkan posisi haqqa aminin ini. Maka ba'da salat subuh, sebagaimana biasa Rasulullah SAW kemudian berdiri menghadap kepada para sahabat. Umar bin Khattab ini menonjolkan badannya agar kiranya beliau orang yang ditunjuk dan masuk pada kategori haqqa aminin menurut Nabi SAW ini. Ternyata beliau masih mencari-cari. Beliau mencari-cari sampai akhirnya ketemu dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini yang kemudian digandeng Nabi SAW, dan kemudian beliaulah laki-laki rojulan aminan yang kata Nabi SAW, la'athanna ma'akum, laki-laki inilah yang terpercaya yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah kepada suku Bani Najran yang disebutkan oleh Nabi haqqa aminin, haqqa aminin, haqqa aminin. Tentu sekali lagi sebuah posisi yang sangat istimewa di sisi Allah dan Rasulnya ketika orang mendapatkan predikat dari Nabi sebagai haqqa aminin, di samping keistimewaan-keistimewaan di awal yang sudah kita sebutkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan ini juga kita perlu mengenal lebih dalam lagi bagaimana di hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana hari sebelumnya Abu Bakar diperintahkan untuk mengimami kaum muslimin. Nah, di subuh tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Senin, hari wafatnya Nabi ini, Rasulullah kemudian terlihat nampak sehat walaupun dipopong oleh sahabat, bermaksud menjadi makmumnya Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Abu Bakar kemudian mundur, tapi kemudian dorong lagi maju oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali tetap mundur, hingga kemudian sholat itu diimami Rasulullah SAW. Nah, kaum muslimin termasuk juga Abu Bakar As-Siddiq di hari tersebut merasa bergembira karena Rasulullah SAW sudah hadir ikut sholat. Walaupun pada waktu itu sholat beliau dalam kondisi duduk, tetapi melihat wajah beliau yang sudah terasa lebih segar dibanding dengan 3 hari sebelumnya yang dalam kondisi sakit panas yang luar biasa itu, kaum muslimin merasa bergembira dan mengira bahwa Rasulullah SAW ya alhamdulillah sudah sehat. Karena sudah sehat itu, Abu Bakar As-Siddiq kemudian minta izin untuk ke rumah beliau yang di pinggiran Madinah, dan tentu tidak tahu kalau hari itu manusia tidak ada yang tahu kapan ajalnya seseorang, bahkan termasuk ajalnya Rasulullah SAW, para sahabat juga tidak tahu. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian beliau minta izin tadi. Nah, pada saat kemudian Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq termasuk yang agak terlambat, di mana kaum muslimin sudah berkumpul di sekitar rumah Aisyah radhiyallahu anha, di sekitar Masjid Nabawi. Umar bin Khattab sudah bergerak kemudian mengacung-kacungkan pedangnya, barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat maka akan aku potong lidahnya, dan seterusnya. Maka Abu Bakar agak terlambat, beliau segera datang. Melihat kaum muslimin diam tidak tahu apa yang harus dilakukan, Umar bin Khattab sementara dalam tanda kutip menceracau yang kurang masuk akal. Walaupun beliau katakan Rasulullah nanti akan hidup lagi sebagaimana Musa tuh 40 hari di Bukit Tursina itu dikira oleh kaumnya itu mati, tetapi kemudian ternyata hidup lagi. Seperti itulah Nabi. Begitu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Lantas Abu Bakar begitu datang segera masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat wajah beliau, dan benar-benar beliau ternyata telah wafat.
Beliau katakan bahwa sungguh wangi wajah engkau, sungguh wangi wahai Rasulullah ketika engkau hidup, dan sungguh wangi diri engkau sesudah mati. Setelah mencium wajah Rasulullah SAW, kemudian memastikan bahwa Rasulullah SAW telah benar-benar wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq lah yang bisa menenangkan kaum muslimin, dan kemudian minta Umar bin Khattab untuk diam walaupun tidak bisa diam. Kemudian Abu Bakar menyampaikan, "Mayya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa mayya'budullaha fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka demi Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Beliau lanjutkan dengan membaca, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul," ayat 144 surat Ali Imran. Nah, pada waktu itulah kemudian Umar bin Khattab sadar dan kaum muslimin merasa tenang, mulai memahami dan menyadari bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Nah, pada saat sebelum jenazah Rasulullah SAW ini dirawat, pada waktu itu Abu Bakar berencana untuk bermaksud segera merawat jenazah Nabi SAW. Namun kemudian Umar bin Khattab menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, "Wahai Abu Bakar, ayo ikut aku." Kemana? Ke Saqifah Bani Sa'idah, satu tempat pertemuan orang-orang Ansor. Di sana ternyata orang-orang Ansor sudah berkumpul dalam rangka untuk memilih Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab mengajak Abu Bakar As-Siddiq dan ditemani satu lagi, yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mereka bertigalah kemudian datang ke Saqifah Bani Sa'idah dan kemudian menyampaikan kepada orang-orang Ansor, ya terjadi sedikit perbedaan pendapat di awal, sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan bahwa, "Wahai orang-orang Ansor, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda bahwa pemimpin di antara kalian itu adalah orang-orang Quraisy. Maka di samping saya ini ada dua orang Quraisy, yakni Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pilihlah salah satu di antara mereka untuk engkau baiat menjadi pemimpin kalian." Mendengar dan merasakan sikap Abu Bakar As-Siddiq ini, Umar bin Khattab menangis sesenggukan, dan kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bahkan lebih lagi tidak berani mengangkat wajahnya, merasa sangat sedih, sangat takut, dan beliau menangis. Maka Umar bin Khattab segera menyeka air matanya dan kemudian beliau menyatakan bahwa, "Tidak, demi Allah, maka engkaulah wahai Abu Bakar As-Siddiq yang layak untuk menjadi khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan kemudian semua sahabat yang di situ, 3 orang ini, kemudian secara khusus 3 orang, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bersama dengan seluruh orang-orang Ansor yang telah berkumpul tadi, itu bersepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati posisi yang sangat istimewa di sini. Kita tahu kualitas Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian kualitas Umar bin Khattab. Ternyata yang tidak kalah luar biasa adalah bagaimana posisi dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini posisinya ya hampir menyamai atau hampir setara dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karenanya kemudian nanti kita dapati pasca tertusuknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau kemudian menyampaikan bahwa demi Allah, seandainya masih hidup Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, maka aku akan menetapkan pilihan saya untuk menjadi pengganti saya, sebagaimana Abu Bakar memilih Umar bin Khattab, maka saya pun akan memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menjadi penggantiku. Namun karena Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sudah syahid, sudah wafat, maka Umar bin Khattab di 3 hari pasca ditusuk itu beliau masih bisa mempersiapkan tim formatur untuk mempersiapkan pengganti khalifah sepeninggal beliau radhiyallahu an. Ada 6 sahabat yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk menjadi tim formatur dalam rangka menentukan siapa pemimpin pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Inilah di antara keistimewaan yang juga luar biasa, karenanya posisi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah selain menjadi aminu hadhil ummah, menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di masa Abu Bakar As-Siddiq pun, di masa Umar bin Khattab pun, beliau mendapatkan kepercayaan. Di masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi penasehatnya, dan ada beberapa peperangan yang beliau menjadi panglimanya. Panglima besarnya yakni Khalid bin Walid di masa Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Umar bin Khattab, saat pasukan kaum muslimin menyerang wilayah Sam, dan di situ ada
ada Palestina, ada Masjidil Aqsa yang dikuasai oleh Romawi pada waktu itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirimkan surat untuk mengganti Panglima Besar Khalid bin Walid. Diganti dengan siapa? Diganti dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pada posisi ini para ahli sejarah banyak memberikan penjelasan. Di antaranya pilihan Abu Bakar terhadap Khalid bin Walid itu adalah komposisi Abu Bakar itu relatif orangnya cool, sementara pilihan beliau untuk panglima besar pasukannya itu adalah Khalid bin Walid yang memiliki ketegasan, kepiawaian, kecerdasan. Bahkan setiap pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu ada didapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Nah, pada masa Umar bin Khattab ketika khalifahnya tegas, kemudian kuat, karakternya luar biasa kuat, maka beliau kemudian memilih panglimanya itu adalah orang yang karakternya seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang agak berbeda tentu dengan karakternya Khalid bin Walid. Itu diantara penjelasan dari para ahli sejarah. Termasuk juga Umar bin Khattab radhiyallahu an mengganti Khalid bin Walid itu salah satunya juga dalam rangka agar meluruskan persepsi kaum muslimin. Karena banyak kaum muslimin yang ketika berperang kemudian dipimpin oleh Khalid bin Walid itu mendapatkan kepercayaan pasti menang, pasti menang, pasti menang. Maka butuh strategi yang luar biasa dari Umar bin Khattab agar meluruskan niat dalam perjuangan jihad kaum muslimin, ya. Bahwa kemenangan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diperlukan pengganti dari panglima besar yang Khalid bin Walid memiliki persepsi dari kaum muslimin selalu menang itu tadi, maka kemudian diganti oleh Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, inilah posisi yang juga sangat istimewa, yang luar biasa, hingga kemudian pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, ini mendapatkan kemenangan yang kilang gemilang hingga difutuhkannya Masjidil Aqsa, dan kemudian pemimpinnya Sophronius waktu itu, karena mereka membaca di dalam kitab sucinya, maka dia mau menyerahkan kunci dari Masjidil Aqsa itu kepada pemimpin besarnya langsung, yakni kepada khalifah. Dan Masya Allah wa tabarakallah, Umar bin Khattab kemudian berangkat hanya berdua dengan pengawalnya saja, pakai satu unta, dan itu bergantian. Dalam jarak tertentu Umar bin Khattab naik, kemudian yang menuntun untanya itu adalah pembantunya tadi. Kemudian setelah jarak tertentu lagi berganti, sang pembantu yang naik, Umar bin Khattab yang menuntun. Nah, pada saat sudah sangat dekat dengan Masjidil Aqsa, itu bagiannya Umar bin Khattab yang menuntun. Sehingga para pengawalnya Romawi yang menjaga waktu itu, di mana pemimpin besar kalian? Pemimpin kami sudah ada di sini. Maksudnya adalah Umar bin Khattab yang sedang menuntun itu. Dan ternyata Sophronius, pemimpin besarnya Romawi waktu itu, wah, ini persis seperti yang dijanjikan, yang disampaikan, yang ada di kitab suci mereka. Dan diserahkanlah kemudian kunci dari Masjidil Aqsa itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah itu jemaah sekalian rahimakumullah, yang sangat dicari oleh Umar bin Khattab adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kata Umar bin Khattab, di mana sahabatku? Ditunjukkanlah kepada rumahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau kemudian masuk ke rumahnya, melihat kesederhanaannya yang luar biasa. Hanya ada tikar yang sederhana, kemudian tidak ada perabot-perabot mewah, ya. Kemudian yang ada adalah beberapa alat-alat perang yang memang harus dipakai oleh panglima besar dari kaum muslimin ini. Sehingga pelajaran berharga yang juga tidak kalah luar biasa adalah pemimpin besar, panglima besar sekelas Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang mana wilayah kaum muslimin waktu itu luar biasa luas. Kalau dikonversi ke negara di sekarang lebih dari 50 negara. Sehingga pastinya ya kelasnya, harusnya kekayaannya, kemudian nama besarnya itu luar biasa. Namun Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tetaplah menjadi pribadi yang zuhud, yang tawadhu, dan tidak serakah terhadap dunia. Dan hal ini bisa kita dapatkan juga pada saat Umar bin Khattab membagikan beberapa harta yang memang harus diberikan kepada kaum muslimin, para pejuang kaum muslimin, termasuk kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika beliau memerintahkan kepada utusan dalam rangka memberikan harta tersebut, tolong berikan ini kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan jangan engkau meninggalkannya ya langsung, tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan.
Maka ketika sudah diantar kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, harta dari APBN yang memang jatah beliau, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kemudian menerimanya. Begitu menerima, ternyata langsung dibagi-bagi, ya, kepada orang-orang yang lebih berhak. Dan itu kemudian disampaikan oleh utusannya Umar bin Khattab kepada Umar bin Khattab. Demikian yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka kata Umar bin Khattab, sungguh demi Allah tidak salah kalau kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ini adalah rajulun aminu hadhil ummah, rajulun yang terpercaya dari umat ini. Pada saat beliau sudah menjadi gubernur di Syam, ya, waktu itu Umar bin Khattab mendengar ada peristiwa terjadinya wabah taun yang luar biasa yang dikenal dengan wabah taun Amwas. Pada waktu itu Umar bin Khattab hendak berkunjung dan kemudian mendapatkan informasi adanya wabah taun di wilayah yang ada di bawah gubernurannya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka Umar bin Khattab kemudian bermusyawarah dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menyikapi hal tersebut. Beberapa tokoh kaum muslimin, ya, itu dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk diajak bermusyawarah sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menyikapi wabah taun tersebut. Di antaranya adalah sabda Nabi, kalau kalian dapati ada wabah di satu negeri, pada saat kalian ada di negeri tersebut jangan keluar. Sebaliknya, ketika kalian di luar, maka jangan masuk. Seperti itu kaidah secara umumnya. Sehingga berbahagia dan bergembira Umar bin Khattab mendapatkan hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf tersebut. Maka Umar bin Khattab kemudian memutuskan untuk pulang kembali, tidak lagi masuk ke wilayah Amwas yang di situ ada wabah tersebut. Dan beliau kemudian mengirimkan surat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah karena saking sayangnya, karena memang sahabatnya yang sangat dekat, yang sangat istimewa, menjadi kepercayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi kepercayaannya Abu Bakar As-Siddiq, menjadi kepercayaan beliau juga. Beliau mengirimkan surat agar kiranya khusus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini diminta untuk kembali ke Madinah. Saking sayangnya Umar bin Khattab dalam rangka untuk mengeluarkan dari wilayah wabah tersebut. Tetapi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membalas surat dari Umar bin Khattab ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saya ada di wilayah ini dan saya menjadi pemimpin dari kaum muslimin di sini, maka saya tidak akan keluar. Saya akan tetap mempertanggungjawabkannya kepemimpinan saya dan sekaligus memenuhi apa yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada wabah di suatu negeri, sedangkan kalian ada di negeri tersebut, ada di wilayah tersebut, maka jangan keluar. Maka saya memilih, mohon maaf wahai khalifah, saya tidak memenuhi perintah atau undangan dari Amirul Mukminin, dan saya menepati apa yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai juga bentuk tanggung jawab saya kepada seluruh kaum muslimin yang ada di wilayah ini. Dan dalam wabah taun Amwas itu ada puluhan ribu kaum muslimin yang wafat, dan ternyata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga wafat dalam wabah taun Amwas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.